Puji Tuhan, senang kita boleh berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan. Khususnya kita sedang mengkaji, merenungkan ajaran Alkitab dari kitab Amsal. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini untuk menikmati kasih setia Tuhan. Akan terus mendampingi kami, menyertai, menolong dan menopang kami dalam segala tugas pekerjaan, terlebih pelayanan penggembalaan, dan juga untuk pendidikan bagi setiap anak-anak kekasih kami. Kami tahu bahwa kami tidak sendiri, sehingga ketika kami harus menghadapi jalan yang berliku, penuh gelombang, bahkan badai yang menerpa, melewati lorong-lorong yang gelap, menanggung beban yang berat, kami yakin bahwa Tuhan, Engkau akan selalu ada bersama dengan kami sebagai gembala kami yang baik. Oleh karena itu Tuhan, teguhkanlah setiap hati kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Amsal pasal yang ke-24. Amsal pasal 24 ayat 15 sampai 34. Amsal pasal 24 ayat 15 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutlah akan Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab, dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia.
Aku membalas orang menurut perbuatannya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Iya, kita sekali lagi boleh jadi ini adalah kelanjutan dari pembacaan dan perenungan kita di minggu yang lalu ya, dari Amsal pasal 24 ayat 1 sampai 14. Ya, bagaimana kita sebagai orang percaya atau yang disebut dengan orang benar, ya, itu punya satu tanggung jawab. Penulis Amsal menegaskan kembali ya, bahwa di dunia ini hanya ada dua jenis orang. Ya, orang benar, orang fasik. Ya, nah, orang yang kudus dan orang yang cemar. Orang benar bukan berarti dia tidak ada salah. Ya. Kecuali Yesus Kristus yang adalah sang kebenaran. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya ada potensi kita terjatuh ke dalam dosa. Tapi karena dia memiliki Roh Kudus, sehingga ketika dia jatuh ke dalam dosa, tentu Roh Kudus akan bereaksi untuk menopang dia, untuk mengangkat dia supaya dia bangkit kembali. Ya, karena apa? Karena kebenaran itu adalah kekuatannya. Ya, kerap kali kekuatan itu kan seolah-olah tidak berdaya. Kok kebenaran seringkali dianggap sesuatu yang lemah. Padahal di sini dikatakan bahwa kebenaran itu adalah merupakan sebuah kekuatan. Tapi saya sangat yakin dan percaya ya, bahwa walaupun kebenaran itu kerap kali terlihat lemah dan tidak berdaya, tapi dia tetap adalah kebenaran yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan kepalsuan. Nah, ini yang selalu saya pegang. Ya, dan memang itu selalu terbukti. Karena apa? Ya, makanya kita diminta untuk bersabar. Sabar. Ya, karena toh nanti pada waktunya ya, kebenaran akan membuktikan dirinya. Karena kebenaran ya nggak perlu dibela. Masa kebenaran dibela ya? Dan kebenaran itu kan pada waktunya akan muncul seperti terang yang menyinari kegelapan. Dan yang kedua, kenapa kebenaran itu merupakan sebuah kekuatan yang pada akhirnya pasti menang? Karena dia
memiliki pembela, yaitu Sang Kebenaran, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, tidak seperti orang fasik yang akan binasa karena tidak memiliki kebenaran pada dirinya. Ya. Dalam ayat yang ke-19 20, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam, tapi pelita orang benar akan semakin bersinar terang. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, poin yang kedua, ya, dalam pembacaan kita hari ini, ya, kita diingatkan ya, supaya jangan sekali-kali kita mensyukuri kejatuhan musuh. Ya, jangan. Ya. Ya. Karena kalau kita mensyukuri kejatuhan musuh, berarti kita melawan Allah. Ya, kenapa? Ya. Karena toh bukan kita yang mengalahkan musuh. Ya. Yang mengalahkan musuh itu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Ya. Jadi kita bukan mensyukuri, ya, istilah orang, ya, tahu rasa lu, mampus lu. Tidak, kita tidak boleh bersukacita atas, ya, kejatuhan, ya, orang lain walaupun kita tahu, ya, dia adalah orang yang telah membuat banyak keonaran. Banyak membuat fitnah. Tidak, sebab kalau itu yang kita lakukan, berarti kita sama jahatnya dengan musuh itu. Ya. Kalau kita mensyukuri kejatuhan orang lain atau musuh kita sekalipun, berarti kita punya karakteristik, punya watak yang sama. Ya, sama-sama jahat. Gitu. Nah, jadi ada satu penekanan khusus dalam pembacaan kita pada hari ini. Ya. Kalau di pembacaan kita sebelumnya, ya memang selalu kalimat itu sampai pada takut akan Tuhan. Nah, tapi khusus pembacaan kita pada hari ini, ya, itu ada muncul takut akan Tuhan dan Raja. Ya, takut akan Tuhan dan Raja. Ya, jadi ada tambahan di sini istilah apa? Ya, Raja. Nah, kita lihat di dalam pembacaan kita hari ini, ya, di ayat yang keberapa, ya, ada yang bisa, ya, dengan cepat, ya, menemukannya. Ya, di ayat 21, ya, hai anakku, takutlah Tuhan dan Raja. Ya, takutlah Tuhan dan Raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya. Ya. Nah, jadi penambahan, ya, takutlah akan Raja itu mungkin, ya, mungkin jarang, ya. Nah, kalau takut akan Tuhan itu hampir,
Ya, banyak ayat. Nah, ini menunjukkan satu hal yang lain yang diungkapkan oleh pengamsal, yang mengaitkan nasihat-nasihatnya dengan sistem kerajaan. Ya, tentu dalam hal ini kerajaan Israel. Ya. Teokrasi. Ya, teokrasi. Teosentris. Di mana diyakini bahwa raja itu adalah pilihan Tuhan. Raja diangkat dan diurapi oleh Tuhan. Nah, artinya apa? Siapa yang menghormati dan menaati raja, berarti dia menghormati Allah. Nah, itu memang nanti versinya agak beda kalau di Perjanjian Baru. Ya, dalam Roma pasal 13. Bagaimana kita harus taat kepada pemerintah. Pemerintah yang baik. Kita harus dukung. Jadi maksudnya kita sebagai anak-anak Tuhan, di satu sisi kita adalah warga kerajaan Allah yang harus menaati Allah. Tapi yang selevel ya, yang sejajar dengan itu adalah kita harus menghormati raja. Ya, menaati raja, pemerintah yang resmi, yang sah, yang diberi otoritas oleh Tuhan untuk membangun, ya, mendisiplinkan, menegakkan hukum dan keadilan. Loh, bagaimana dengan pemerintah yang tidak adil, yang diskriminatif? Ya, kita harus hadir bukan melawan, tapi menyuarakan suara kenabian. Jadi kita tidak pernah diajar untuk merontak. Dan akhirnya kita lihat bahwa pasal 25 ini, ya, bagian yang ketiga, itu bagaimana ya, kita dinasihatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang benar, kita juga harus selalu berlaku adil. Jadi iya di atas iya, tidak di atas tidak melakukan penyimpangan. Dosa ya dosa. Kebenaran adalah kebenaran. Jadi jangan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Oleh karena ada udang di balik bakwan, kata anak-anak zaman now. Ya, tidak. Ya, jadi adil itu artinya harus mampu menyatakan dan mengatakan bahwa dosa adalah dosa, benar adalah benar. Hitam ya hitam, putih ya putih. Ya. Tidak ada abu-abu. Ya. Nah, sekarang ada aliran teologi abu-abu. Ya. Dengan menafsirkan ayat yang salah. Oh, di kandang kambing harus mengembek ya, mengembek. Mohon maaf ya, karena saya bukan kambing jadi enggak ya, mengembek. Nah, kalau di kandang harimau harus apa? Mengaum gitu. Oh, itu bukan berarti kalau di tempat orang berdosa kita harus berdosa. Di tempat orang benar kita menjadi orang benar. Bukan. Ya, karena kita sebagai anak-anak Tuhan ditempatkan di mana saja tetap adalah benar. Ya, tetap harus bercahaya, bersinar terang. Ya, ibarat
Alkitab berkata jangan taruh di pelita itu di dalam ya, gantang itu apa ya, baskom. Nah, jadi keadilan ya, supaya kita tidak menyangkali hati nurani kita. Dan yang terakhir, ya, ini kembali disinggung. Ya, bagaimana kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bertindak produktif. Ya. Nah, karena orang malas itu ya, sekali lagi orang malas itu tidak akan ya, mendatangkan ya, kebaikan. Ya, orang malas, ya, walaupun dia punya ladang anggur, maka yang tumbuh adalah onak, duri, ya, karena tidak dikerjakan. Jadi orang-orang benar, ya dia harus adil dalam kaitan, ya, jangan ya, mendapatkan manfaat tanpa bekerja. Ya, mohon maaf ya, banyak orang ya, mau menuai tapi tidak pernah menabur, mau diberkati tapi tidak pernah berkorban. Nah, jadi kita ya, punya tugas, ya, punya panggilan, punya tanggung jawab untuk membangun lingkungan, membangun masyarakat, membangun komunitas, membangun gereja tempat di mana kita berjemaat. Ya. Karena banyak sekarang orang ke gereja sebagai tamu, bukan sebagai tuan rumah. Banyak orang Kristen tidak bertumbuh dalam iman karena tidak ditanam dalam satu gereja lokal. Jadi kita harus mendatangkan berkat di tengah masyarakat tempat di mana kita bermukim. Dan membangun lingkungan kita secara moral yang dilandasi oleh kebenaran firman. Jadi panggilan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita memberikan teladan dan mempelopori keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dan oleh karena itu kalau kita malas, kita nggak bisa menjadi batu penjuru, tapi kita hanya akan menjadi batu sandungan. Kita harus berpartisipasi dalam segala hal yang diwajibkan dalam lingkungan kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang terus mengingatkan bagaimana sesungguhnya kami harus hidup sebagai orang benar, bukan sebagai orang fasik. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh hadir di tengah lingkungan masyarakat di mana kami ada untuk menjadi alat berkat dari Tuhan untuk membangun masyarakat yang ada di sekitar kami. Ikut membangun gereja Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh kami bawa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan Tuhan selalu jaga dan pelihara hidup kami. Lingkupi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Situasi bangsa kami, khususnya bencana-bencana alam yang sedang terjadi, baik di Cianjur dan di wilayah-wilayah lain. Tuhan jauhkan dari niat-niat orang yang tidak mencari keuntungan di balik penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dan supaya seluruh uluran tangan bantuan boleh sampai
ketujuan yang tepat, meringankan beban dan penderitaan saudara-saudara kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali, dan sekali lagi tetap semangat dan jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.